Selamat pagi anak-anak. Pagi, Selamat Ibu. Apa kabar hari ini? Baik, Ibu. Puji Tuhan, itu yang Ibu harapkan ya anak-anak. Nah, sebelumnya Ibu akan mengabsen kalian. Gregorius, Hadir, Ibu. Valentina, Hadir, Ibu. Noviana, Hadir, Ibu. Julius. Hadir, Ibu. Jadi semua hadir kan? Hadir, Ibu. Oke, semoga kalian semua tetap hadir di pertemuan kita yang berikut ya anak-anak. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, di sini Ibu minta salah satu di antara kalian untuk memimpin kita dalam doa. Ayo, siapa yang berani? Saya Oke, silahkan Noviana. berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih Noviana yang telah memimpin kita dalam doa. Sebelumnya Ibu akan bertanya, anak-anak, pernah tidak kalian melihat di dasar selokan itu ditumbuhi sesuatu yang berwarna hijau? Pernah tidak? Pernah, Ibu. Kira-kira anak-anak tahu tidak apa itu? Tumbuhan lumut. Nah, itu adalah tumbuhan lumut. Jadi, materi kita pada hari ini adalah tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut atau yang disebut dengan bryophyta. Jadi, tujuan kita mempelajari tumbuhan lumut itu yang pertama, untuk anak-anak tahu kira-kira apa pengertian dari tumbuhan lumut. Yang kedua, agar anak-anak tahu ciri-ciri dari tumbuhan lumut. Yang ketiga, agar anak-anak tahu klasifikasi dari tumbuhan lumut. Dan yang terakhir itu, agar anak-anak itu tahu kira-kira peranan lumut bagi kehidupan kita sehari-hari seperti apa. Jadi sekarang kita masuk bagian yang pertama ya, pengertian dari tumbuhan lumut. Ada yang tahu apa itu tumbuhan lumut? Ada yang tahu? Noviana, coba. Tumbuhan lumut adalah sejenis tumbuhan yang biasanya hidup di tempat yang lembab. Oke, mari kita berikan aplaus. Terima kasih Noviana. Jadi seperti yang dikatakan oleh teman kalian, bahwa tumbuhan lumut itu adalah sejenis tumbuhan yang biasanya hidup di tempat yang lembab dan basah. Atau dengan kata lain, bahwa tumbuhan lumut itu adalah tumbuhan yang tidak memiliki akar dan daun sejati, namun dapat menyerap unsur hara dan fotosintesis. Kenapa tumbuhan lumut itu dapat menyerap unsur hara dan fotosintesis? Karena pada tumbuhan lumut itu bersifat autotrof. Autotrof yang artinya, ada yang tahu apa itu autotrof? Noviana, bisa tidak? Autotrof yang artinya, oke, kalau tidak bisa di sini Ibu akan jelaskan. Jadi tumbuhan lumut itu tumbuhan yang bersifat autotrof. Autotrof yang artinya dapat membuat makanan sendiri dengan bantuan cahaya matahari. Bisa mengerti? Bisa, Ibu. Oke, sekarang kita lanjut ya. Yang kedua yaitu ciri-ciri dari tumbuhan lumut. Ciri-ciri dari tumbuhan lumut. Anak-anak, ada yang tahu ciri-ciri dari tumbuhan lumut? Saya Ayo, Noviana, silakan. tidak memiliki akar dan daun sejati. Oke, mari kita berikan aplaus sekali lagi. Jadi cirinya bagaimana Noviana? Tidak memiliki akar dan daun sejati. Tidak memiliki akar dan daun sejati. Jadi ciri yang pertama pada tumbuhan lumut itu tidak memiliki akar dan daun sejati. Selain itu, ciri yang kedua yaitu dinding sel pada tumbuhan lumut itu tersusun atas selulosa.
dinding sel pada tumbuhan lumut itu tersusun atas selulosa, yang artinya tidak ada jaringan yang memperkuat lignin seperti jaringan penguat. Bisa mengerti? Bisa, Ibu. Ibu. Dinding sel tersusun atas selulosa, yang artinya tidak ada jaringan yang memperkuat lignin seperti jaringan penguat. Jadi sekarang kita lanjut ciri yang berikut, yaitu ada yang tahu ciri yang berikut? Jadi ciri yang berikut, anak-anak perhatikan ke sini, ciri yang berikut yaitu habitat pada tumbuhan lumut itu biasanya di tempat yang lembab dan basah. Habitat pada tumbuhan lumut itu biasanya di tempat yang lembab dan basah. Jadi pada tumbuhan lumut itu dia tidak bisa hidup di tanah yang kering. Dia itu harus hidupnya di tempat yang lembab dan basah. Ciri yang berikut itu pertumbuhan pada tumbuhan lumut itu secara memanjang. Jadi pertumbuhannya itu secara memanjang. Pertumbuhan pada tumbuhan lumut itu secara memanjang. Jadi anak-anak sampai sini bisa mengerti? Bisa. Oke, sekarang kita lanjut ya. Jadi bagian yang ketiga yaitu klasifikasi dari tumbuhan lumut. Klasifikasi pada tumbuhan lumut itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, lumut daun atau yang disebut dengan Bryopsida. Lumut daun atau yang disebut dengan Bryopsida. Yang kedua, lumut hati atau yang disebut dengan Hepaticopsida. Yang ketiga, lumut tanduk. Lumut tanduk atau yang disebut dengan Anthoceropsida. Oke anak-anak, coba kalian perhatikan ya. Klasifikasi pada tumbuhan lumut itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, lumut daun atau yang disebut dengan Bryopsida. Yang kedua, lumut hati atau yang disebut dengan Hepaticopsida. Dan yang ketiga ada lumut tanduk atau yang disebut dengan Anthoceropsida. Jadi sekarang kita lihat bagian yang pertama yaitu lumut daun atau yang disebut dengan Bryopsida. Nah, contoh dari lumut daun yaitu lumut yang namanya Polytrichum juniperum. Polytrichum juniperum. Jadi, pada lumut daun itu jenis tumbuhan yang sering dijumpai di daerah yang lembab, dan pada umumnya itu lumut daun itu menghasilkan jenis gamet yang berbeda, sehingga pada lumut daun itu kita bisa dapat membedakan kira-kira mana individu yang jantan dan mana individu yang betina. Bisa mengerti? Bisa. Oke, kita lanjut ya. Yang berikut yaitu ciri-ciri dari lumut daun. Ciri-ciri dari lumut daun itu yang pertama, pada lumut daun itu sebagian besar lumut itu memiliki daun yang kecil yang tersebar di sekeliling batang. Jadi pada lumut daun itu terdapat daun yang berukuran kecil yang berada di sekeliling batang. Ciri yang kedua itu pada lumut daun itu memiliki akar, batang, dan daun yang masih sederhana. Ciri yang ketiga, pada lumut daun itu
tumbuh di permukaan tanah, bebatuan, serta tembok yang basah atau lembab. Oke, sekarang kita lanjut ya. Kita lanjut pada klasifikasi yang kedua, yaitu lumut hati atau yang disebut dengan hepatikopsida. Nah, contoh dari lumut hati yaitu Marchatia polymorpha. Contohnya itu Marchatia polymorpha. Contoh dari lumut hati yaitu Marchatia polymorpha. Nah, pada lumut hati itu mempunyai bentuk tubuh yang lembarannya itu banyak lekukan dan bentuknya itu menyerupai hati. Jadi pada lumut hati ini bentuknya itu seperti hati. Anak-anak, kalian pernah tidak melihat hati itu? Pernah. Jadi bentuk dari lumut hati itu seperti hati ayam, hati manusia, hati sapi, bisa juga. Iya, bisa juga. Jadi ciri yang ketiga itu pada lumut hati ini biasanya bertahan hidup mendatar, dan biasanya itu melekat di bebatuan yang basah atau lembab. Oke, sekarang kita lanjut pada klasifikasi yang ketiga, yaitu lumut tanduk atau yang disebut dengan Anthocheropsida. Contohnya itu Anthocharos laevis. Contoh dari lumut tanduk itu Anthocharos laevis. Nah, lumut tanduk itu mempunyai sporafit yang panjang dan runcing. Jadi pada lumut tanduk itu banyak hidup di tepi danau, di dasar selokan, serta di tepi sungai juga terdapat lumut. Jadi anak-anak, jika kalian melihat di dasar selokan itu ditumbuhi sesuatu yang berwarna hijau, atau kalian melihat lumut yang ada di dasar selokan itu dia tergolong dalam lumutan tanduk. Ciri-ciri dari lumut tanduk itu yang pertama, akar berupa rizoid. Talus gametofitnya itu tidak dapat dibedakan struktur daun dan batang. Ciri yang kedua yaitu memiliki sporafit yang berbentuk kapsul dan gametofit yang memanjang seperti karpet lebar. Jadi bisa mengerti, ciri yang kedua dari lumut tanduk yaitu memiliki sporafit yang berbentuk kapsul dan gametofit memanjang seperti karpet lebar. Bisa mengerti? Bisa. Oke, sekarang kita lanjut yang berikut, yaitu peranan lumut bagi kehidupan. Peranan lumut bagi kehidupan. Anak-anak, ada yang tahu peranan lumut bagi kehidupan? Ada yang tahu? Ada yang bisa? Noviana bisa tidak? Tidak bisa? Oke. Sekarang Ibu akan jelaskan ya peranan lumut bagi kehidupan itu. Yang pertama, untuk menahan erosi tanah. Menahan erosi tanah. Ada yang tahu? Ada yang tahu peranan lumut yang berikut? Noviana bisa? Oke, tidak apa-apa ya Noviana. Jadi peranan lumut bagi kehidupan yang kedua yaitu mengurangi yang namanya bahaya banjir. Mengurangi bahaya banjir. Selain mengurangi bahaya banjir, peranan lumut bagi kehidupan itu juga biasanya lumut itu digunakan sebagai hiasan.
sebagai hiasan. Jadi lumut yang biasanya digunakan sebagai hiasan itu yaitu lumut hati. Kenapa lumut hati digunakan sebagai hiasan? Karena pada lumut hati itu bentuknya menyerupai Hati. hati. Pintar sekali. Mari kita berikan aplaus. Peranan yang berikut selain sebagai hiasan, anak-anak, jadi peranan lumut juga itu biasanya digunakan sebagai pengganti kapas. Pengganti kapas. Pengganti kapas di sini biasanya banyak yang menggunakannya itu pada saat proses pembuatan pembalut. Jadi bagi yang berjenis kelamin wanita pasti tahu kira-kira apa itu pembalut ya. Ya. Jadi lumut itu juga bisa digunakan sebagai pengganti kapas yang biasanya digunakan untuk proses pembuatan pembalut. Anak-anak sampai sini bisa mengerti? Bisa. Oke, baik. Jadi materi kita pada hari ini cukup sampai di sini. Di sini kira-kira anak-anak semua mengerti tidak? Mengerti. Atau ada pertanyaan bisa disampaikan? Tidak ada, Ibu. Tidak ada? Kalau tidak ada pertanyaan berarti semua mengerti. Iya kan? Semua mengerti kan? Mengerti, Ibu. Oke. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, di sini Ibu akan memberikan soal kepada kalian untuk mengerjakannya sebagai post-test dari materi ini. Bisa tidak? Bisa. Ibu. Oke, silahkan. Ini, Yel. Novi. Kalian. Ibu. Kita mulai ya. Sudah? Sudah, Ibu. Soal yang pertama. Fung. Sudah siap? Sudah. Soal yang pertama, mengapa tumbuhan lumut itu hidup di tempat yang lembab dan basah? Sudah? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Yang kedua, sebutkan peranan lumut bagi kehidupan. Sudah, Ibu. Sudah? Oke, silakan dikerjakan. Waktu 5 menit mulai dari sekarang. Ayo, silakan. Sudah selesai? Silahkan dikumpulkan. Oke, anak-anak, jadi materi kita pada hari ini cukup sampai di sini. Kita bertemu lagi minggu depan dengan materi yang baru, yaitu tumbuhan paku. Jadi, tugas untuk ketua kelas, Novi, tugas kamu itu minggu depan datang bawa salah satu contoh tumbuhan paku. Bisa tidak? Bisa, Ibu. Oke. Jadi kita cukup sampai di sini. Kita bertemu lagi minggu depan ya. 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 Selamat siang, Ibu. Siang.